Teman-teman Australian, Astrid di sini siap membawa kalian ke petualangan misteri yang bakal bikin bulu kuduk berdiri. Kali ini kita akan menyelami salah satu kisah misteri dari ibu kota Jakarta, yakni mayat membusuk tapi HP masih aktif. Sebuah misteri paling ganjil dari sebuah apartemen di Jakarta. Jadi, siapin kopi atau teh, matiin lampu, dan gabung sama aku masuk ke cerita yang penuh teka-teki ini. Yuk, kita mulai. Teman-teman, pernahkah kalian membayangkan seseorang yang ditemukan tewas membusuk di dalam apartemennya, tapi ponsel miliknya masih tetap aktif, berpindah lokasi, bahkan sempat mengirim pesan? Ini bukan cerita film, bukan legenda urban, ini nyata dan terjadi di Jakarta di tahun 2017. Seorang pria muda hidup sendirian di sebuah apartemen kota, tiba-tiba menghilang, lalu ditemukan sudah menjadi mayat. Tapi misterinya tidak berhenti di situ. Yang membuat kasus ini membekukan darah kita adalah bukan cuma jasad yang tak diketahui selama 2 minggu, tapi bagaimana ponselnya tetap hidup dan bergerak, seolah masih digunakan oleh seseorang atau sesuatu. Apa yang sebenarnya terjadi? Inilah kisah nyata yang hingga kini masih menjadi salah satu misteri yang paling mengganggu dari ibu kota Jakarta. Namanya Adrian Prakoso, sebut saja begitu. Usianya 34 tahun, seorang pria lajang yang tinggal sendirian di sebuah unit apartemen di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Orangnya tertutup, bekerja sebagai programmer freelance, sebagian besar waktu dihabiskan di dalam kamar. Jarang bersosialisasi, jarang berbicara dengan tetangga. Bahkan petugas keamanan pun mengaku hanya sesekali melihat Adrian turun untuk mengambil paket atau membeli makanan. Sehari-hari, ia hidup dalam rutinitas yang nyaris tak terlihat. Dunia digital adalah dunianya, tapi siapa sangka, justru dari dunia digital inilah misteri besar itu muncul. Hari itu pertengahan April tahun 2017, seorang penghuni unit sebelah mulai mencium bau aneh, busuk, menyengat, seperti daging basi. Awalnya mereka mengira ada binatang mati, tapi aroma itu semakin parah, menembus dinding, bahkan menyebar ke lorong lift. Petugas keamanan datang memeriksa, mengetuk pintu, tak ada respons. Mereka menghubungi pengelola dan memutuskan membobol pintu. Dan saat pintu terbuka, di sanalah Adrian didapati, terbaring telentang di sofa. Matanya terbuka, tubuhnya bengkak, dipenuhi lalat dan belatung, penuh bau kematian yang tak bisa digambarkan dengan kata-kata. Tim medis datang, polisi datang, semua standar prosedur dijalankan, tapi satu hal mengejutkan. Tidak ada luka, tidak ada tanda kekerasan. Diperkirakan Adrian sudah meninggal 10-14 hari sebelumnya, tanpa diketahui oleh siapapun, dan tanpa seorang pun yang pernah bertanya kemana dia menghilang selama ini. Penyebab kematiannya tidak diumumkan. Opsi yang ditawarkan adalah kematian wajar akibat gangguan jantung atau pembekuan darah. Tapi tak ada hasil otopsi yang dipublikasikan. Namun teman-teman, ternyata misteri yang lebih besar baru akan dimulai. Keluarga Adrian datang untuk mengurus jenazah dan barang-barangnya. Tapi mereka sadar akan satu hal aneh. Ponsel milik Adrian tidak ditemukan di unit apartemen. Mereka mencoba melacaknya lewat akun Google milik Adrian, dan disitulah kejanggalan pertama terungkap. Lokasi HP masih terdeteksi aktif, GPS berpindah-pindah. Bahkan saat jasad Adrian sudah disemayamkan, di jam-jam tertentu, seperti tengah malam, HP itu berpindah dari area Jakarta Timur ke daerah lain seperti Bekasi dan Ciputat. Yang lebih mengerikan, akun WhatsApp Adrian sempat online dan bahkan mengirim pesan kosong ke salah satu temannya 2 hari setelah kematiannya. Pengelola apartemen memeriksa rekaman CCTV. Tapi anehnya, tidak ada satupun orang yang masuk ke unit Adrian selama 2 minggu. Sebelum penemuan mayat, tidak ada tamu, tidak ada pengantar barang, tidak ada pencuri. Lalu siapa yang membawa ponsel Adrian? Yang lebih janggal, aktivitas login dari akun Google Adrian tercatat masuk dari perangkat yang sama, tapi dari lokasi berbeda. Jika ponselnya berpindah lokasi, bagaimana bisa tidak terekam keluar dari apartemen?
Dan akhirnya publik pun mulai berspekulasi. Jangan-jangan ada yang sudah masuk duluan, mencuri ponsel, lalu kabur tanpa ketahuan. Tapi kenyataannya, hal itu tidak ada dalam rekaman CCTV. Mungkin HP-nya disambungkan ke bot atau server. Sedang kenyataannya, GPS-nya bergerak secara fisik, bukan virtual. Apa mungkin ponsel itu tetap terhubung dengan semacam entitas? Kedengarannya mengada-ada, tapi teori itu mencuat setelah ada juga satu fakta mengejutkan. Seorang rekan Adrian mengaku menerima voice note kosong dari nomor Adrian, yang jika diputar, terdengar seperti desisan pelan disertai bunyi klik, 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 seolah jari mengetuk meja. Beberapa paranormal yang mengetahui kasus ini percaya bahwa Adrian mungkin masih terikat pada objek fisik terakhir yang ia pegang, yaitu ponselnya. Dalam dunia metafisika, benda yang digunakan intensif, seperti HP, bisa menyimpan jejak energi kuat, apalagi jika pemiliknya meninggal secara mendadak. Benda itu kemudian menjadi penyalur energi antara dunia nyata dan dunia lain. Dan karena Adrian adalah pribadi yang tertutup dan selalu hidup dalam dunia digital, mungkin dia masih terjebak dalam alam dunia itu. Dan mungkin pula Adrian belum, atau bahkan tidak sampai nemuin cara untuk bisa keluar dari sana. Pihak kepolisian awalnya tertarik menyelidiki, tapi tanpa bukti kekerasan, dan dengan hilangnya ponsel yang tak terdeteksi, mereka akhirnya kemudian menghentikan investigasi. Tidak ada pelaku, tidak ada pencurian, tidak ada pembunuhan. Kasus ini masuk ke dalam kategori kematian yang wajar, tanpa unsur pidana. Namun bagi keluarga dan publik yang mengikuti cerita ini, tak ada yang terasa wajar dari kasus ini. Unit apartemen tempat Adrian ditemukan saat ini menjadi unit kosong yang jarang disewa. Beberapa penghuni baru pernah menempatinya, tapi selalu keluar dalam waktu singkat. Alasannya hampir selalu sama: bau aneh yang kadang muncul tiba-tiba, perasaan diawasi, dan beberapa kali ada notifikasi acak muncul di ponsel mereka, bahkan ketika sinyal lemah. Dan salah satu penghuni juga mengaku pernah mendengar suara klik, seperti jari mengetuk layar, padahal dia sendirian. Dalam dunia modern, kita berpikir bahwa misteri dan kegelapan hanya milik tempat gelap dan sunyi. Tapi ternyata misteri bisa hadir dari hal yang kita genggam setiap hari. Ponsel kita. Apakah Adrian hanya korban dari kematian sunyi dan pencurian acak? Atau ada sesuatu yang lebih dalam, lebih tak terlihat, yang merayap lewat sinyal digital? Dan ponsel itu, hingga hari ini, tidak pernah ditemukan. Sebagai penutup, aku mau bagi dua kutipan bijak yang relate dengan kisah misteri ini. Pertama, di zaman serba terhubung ini, kita bisa mati dalam sepi, tapi jejak digital kita tetap hidup, seolah menolak untuk dilupakan. Kutipan ini menggambarkan ironi kehidupan modern. Meski kita terhubung lewat teknologi, rasa kesepian dan keterasingan tetap bisa membunuh dalam diam. Kedua, tak semua yang nyata bisa dijelaskan, dan tak semua yang tak terlihat berarti tak ada. Dari Arthur Conan Doyle, yang diadaptasi dari pemikiran Sherlock Holmes. Dua kutipan tadi mengingatkan bahwa misteri seperti kasus Adrian ini menantang batas pemahaman logika, karena realitas tidak selalu sejalan dengan apa yang bisa kita lihat atau buktikan. Terima kasih teman-teman Astralian sudah menemani Astrid nyeritain misteri kali ini. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share, serta aktifkan juga lonceng agar kalian gak ketinggalan cerita-cerita misteri dari channel ini. Oh ya, kalau punya cerita misteri dari daerah kalian, jangan lupa tulis di kolom komentar juga ya. Oke teman-teman, Astrid pamit dulu. Sampai jumpa di kisah misteri berikutnya. Bye-bye.